Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Hingga hari ini teman-teman, jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 228.000 jumlah subscribers. Dan juga saya sering membaca komentar-komentar yang kalian berikan di kolom komentar di bawah setiap konten dari channel YouTube Triple B. Yang mayoritas adalah komentar-komentar yang positif, sportif, dan juga bijak. Keep it up, my friends, dan saya berharap bahwa dukungan dari kalian akan tetap konsisten. Anyway, in this new content, saya ingin membahas tentang jendela transfer musim panas ini. Kita tahu bahwa menjelang ditutupnya jendela transfer musim panas ini ada beberapa last minute transfers. Saya ingin mulai dulu dari klub asal Spanyol yang merupakan klub favorit saya, yaitu Real Madrid. Saya menunggu apakah Real Madrid jadi atau tidak sih membeli Mbappe. Saya pikir Real Madrid telah berusaha semaksimal mungkin dan telah memberikan penawaran sebesar mungkin kepada PSG. But the problem is PSG wants to keep Kylian Mbappe. PSG masih akan coba merayu Kylian Mbappe untuk perpanjang kontraknya yang akan berakhir tahun depan. Meskipun perkembangan berita yang saya ikutin bahwa Kylian Mbappe telah fix mindsetnya bahwa jika dia tidak pindah di musim panas ini ke Real Madrid, maka dia akan pindah musim panas tahun depan pada saat kontraknya berakhir dengan PSG. Dan saya pikir Real Madrid memberikan penawaran yang fantastis kepada PSG. Ya, tapi namanya juga klub yang tidak butuh uang. Jadi mereka juga tidak memberikan respon kepada Real Madrid. Jadi kita tinggalkan saja transfer saga dari Mbappe, tapi kita fokus ke pemain baru dari Real Madrid. Saya harus melihat catatan saya nih teman-teman, kan cukup banyak yang akan saya bahas di konten ini. Yang pertama yaitu Real Madrid telah resmi mendatangkan pemain berusia 18 tahun, Eduardo Camavinga. Ya, pemain ini juga sebetulnya diincar oleh beberapa klub besar di Eropa, tapi mereka menunggu. Mereka tentu agak khawatir untuk membeli pemain yang usianya masih belasan tahun. Tapi Real Madrid saya pikir tidak ingin mengulangi kesalahan yang mereka lakukan dengan Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe bisa saja pindah ke Real Madrid dari Monaco. Tapi pada saat itu Florentino Perez menyatakan bahwa Madrid masih mempunyai trio BBC sehingga tidak ingin membeli Mbappe. Akhirnya Mbappe pindah ke PSG dan kita tahu bahwa Mbappe sekarang sulit pindah ke Real Madrid. Kita harus tunggu lagi tahun depan. Tetapi ini dia Real Madrid yang membeli Eduardo Camavinga dari Rennes dengan harga yang dikabarkan sebesar 31 juta euro. Ini saya pikir adalah jumlah yang cukup besar bagi seorang pemain muda. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa kontrak yang diberikan oleh Real Madrid juga adalah kontrak jangka panjang selama 6 tahun durasinya. Tentu Real Madrid fokus kepada proyek jangka panjang mereka. Dan kita tahu mereka masih punya beberapa pemain muda di dalam skuad mereka. Dan beruntungnya juga bahwa Camavinga adalah pemain Eropa sehingga tidak akan kesulitan bagi Madrid untuk bisa memainkannya musim ini. Dan juga beritanya yang saya baca bahwa sebetulnya awalnya manajemen Madrid itu punya rencana untuk meminjamkan Camavinga kembali ke Rennes, tetapi Ancelotti memutuskan bahwa dia ingin Camavinga itu bergabung dan akan coba untuk mengorbitkan Camavinga di tim senior Madrid. So this is a good buy karena Camavinga saya perhatikan cara permainannya itu mirip dengan Pogba dan juga Luka Modric. Pogba dalam urusan daya jelajah dan Luka Modric dalam urusan membangun serangan. Dan saya pikir Madrid sudah harus memulai mencari pemain-pemain baru untuk bisa nantinya menggantikan pemain-pemain senior mereka seperti tadi yang saya sebut Luka Modric, pemain lainnya tentunya Toni Kroos dan nanti Benzema. Kemudian Barcelona ini memberikan Atletico Madrid siapa? Antoine Griezmann ya. Jadi Antoine Griezmann ini resmi dipinjam oleh Atletico Madrid selama 1 musim. Dan ada kewajiban dari Atletico Madrid untuk membeli Griezmann di akhir masa peminjamannya sebesar 40 juta euro ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang Griezmann ini tidak berkembang dengan atau tanpa Messi. Dan tentu mereka coba melepas Griezmann yang punya gaji yang sangat besar. Dan mereka meminjam Luuk de Jong, penyerang yang sebetulnya tidak muda, berusia 31 tahun. Tapi Luuk de Jong sudah punya experience
untuk bermain di La Liga cukup lama, dan dia juga telah berhasil membawa klubnya yang sebelumnya dia bela, Sevilla, menjadi juara di Europa League. So this is a good choice, pemain yang berpengalaman, tidak akan begitu sulit untuk bisa berkontribusi bagi Barcelona di lini depan. Dan yang menariknya bahwa sejak Barcelona ini mengontrak Brad White, sudah ada 3 pemain besar yang hilang dari line up Barcelona yang biasa bermain di lini depan. Pertama Suarez, kedua Messi, dan sekarang adalah Griezmann. Jadi hebat juga nih ya, Barcelona tetap mempercayai Lord Brad White karena dia tidak dijual di jendela transfer musim panas ini. And another player yaitu Hector Bellerin yang dipinjamkan ke klub asal Spanyol Real Betis. Oke. Tampaknya Arteta juga sudah tidak percaya lagi dengan Bellerin dan dipinjamkan dulu. Kita belum tahu nanti apakah Bellerin akan dibeli oleh Betis atau tidak, walaupun ada opsi pembelian. And now we shift to Liga Premier Inggris. Liga Premier Inggris yang tentu selalu menarik jika kita membahas transfer-transfer dari Liga Premier Inggris. Yang pertama adalah klub asal kota Manchester yang kita tahu telah resmi membeli Cristiano Ronaldo dan juga telah resmi menjual Daniel James ke Leeds United. Jadi memang saya pikir Manchester United ingin membeli pemain-pemain yang berpengalaman agar mereka bisa mendapatkan sukses di musim ini. Sebelumnya mereka juga membeli Varane, mereka juga membeli Sancho, dan juga musim lalu mereka membeli Cavani. Jadi pemain-pemain senior ini saya pikir mereka butuhkan untuk bisa menstabilkan performa klubnya. Konten hari ini akan cukup panjang durasinya teman-teman. Saya berharap bahwa teman-teman akan terus mendengarkannya sampai akhir. Sekarang kita fokus ke Chelsea Football Club. Chelsea yang sebelumnya telah membeli Lukaku. Bagus kan, Lukaku langsung bisa mencetak gol di debutnya bersama Chelsea di musim ini di Liga Premier Inggris lawan Arsenal. Dan kabar terakhir yaitu Chelsea meminjam Saul Niguez dari Atletico Madrid. Chelsea memberikan uang sebesar 5 juta pounds untuk peminjaman tersebut. Dan Chelsea punya opsi pembelian di akhir masa peminjaman tersebut sebesar 40 juta pounds. Pertanyaan besar, untuk apa Chelsea membeli Saul Niguez? Karena memang dalam sistem rotasi dari Thomas Tuchel, dia masih membutuhkan satu lagi pemain di lini tengah. Kalau di depan, dia sudah bisa melakukan cukup banyak rotasi. Di posisi wingback juga ada banyak pilihan. Di defense juga banyak pilihan. Di penjaga gawang juga banyak pilihan. Tapi di tengah ini, kalau yang saya pikir dia bisa andalkan untuk saat ini adalah Kante, Kovacic, dan juga Jorginho. So it means Tuchel membutuhkan tambahan satu pemain lagi. Dan saya pikir adalah keputusan yang bijak dari manajemen Chelsea memilih Saul Niguez. Karena Saul Niguez ini adalah box-to-box midfielder. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, dia punya energi yang luar biasa yang memang dibutuhkan untuk bermain di Liga Premier Inggris. Memang sih sayang juga Atletico Madrid melepas Saul Niguez ya, tapi memang pada saat mendapatkan penawaran yang bagus, tentu sudah saatnya bagi klub untuk melepaskan pemain tersebut. Apalagi jika nanti Chelsea jadi membeli Saul Niguez, saya pikir harganya juga cukup bagus untuk Atletico Madrid, yaitu sebesar 40 juta euro. Jadi saya pikir Chelsea ini sekarang menjadi tim yang punya kedalaman yang luar biasa dan tidak akan kesulitan bagi Tuchel untuk melakukan rotasinya. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola musim lalu dan juga terus dia lanjutkan di musim ini. And sekarang saya ingin membahas salah satu klub favorit saya lainnya selain Real Madrid, yaitu Arsenal Football Club. Kalau dari catatan saya bahwa Arsenal adalah tim yang paling boros di jendela transfer musim panas ini di antara tim-tim lainnya yang berkompetisi di English Premier League. Dari catatan saya ini teman-teman, yaitu Arsenal mengeluarkan uang sebesar 156 juta pounds untuk membeli begitu banyak pemain. Di bawahnya ada Manchester United sebesar 133 juta pounds, di bawahnya ada Manchester City sebesar 100 juta pounds, di bawahnya adalah Chelsea sebesar 97,5 juta pounds. Tapi kalau kita melihat klasemen sementara, Arsenal jauh di bawah dari klub-klub ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengincar pemain-pemain muda yang juga sebetulnya masih setengah matang. Contohnya nih seperti telur, teman-teman. Telur itu kalau setengah matang memberikan kita tenaga, tapi belum tentu pikiran kita akan fokus, kita harus tambah kopi. Ini yang sama juga terjadi dengan Arsenal. Dan juga saya bingung, kenapa Arteta memilihnya tuh kebanyakan back? Kan seharusnya yang dibutuhkan Arsenal juga adalah dalam urusan mencetak gol. Musim lalu mereka menjadi tim besar yang tidak banyak mencetak gol. Memang secara defensif mereka lumayan bagus.
Musim lalu mereka adalah tim ketiga yang paling sedikit kemasukan gol setelah City dan juga Chelsea, tapi mereka adalah tim yang tidak produktif. Seharusnya fokusnya nih di penyerang atau juga tambah lagi gelandang serang. Tapi ternyata mereka membeli back lagi, yaitu Tomiyasu, pemain asal Jepang, yang saya pikir juga belum matang. Maka itu terlihat kan, para pemain Arsenal itu seperti telur setengah matang, memberikan tenaga, tapi kecerdasannya tidak kita lihat. Nah, ini yang perlu diimprove oleh Arteta, bahwa para pemain itu harus mengandalkan kecerdasan untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Contohnya seperti para pemain City, para pemain Chelsea, they have the energy and they have the intelligence. Liverpool sama juga kan. Jadi bukan hanya berlari, kalau berlari saja tanpa arah nanti kan akan mentok. Itu yang menjadi problem dari Arsenal. Jadi Arsenal are the big spenders, tapi untuk sementara Arsenal are the big losers, karena mereka belum bisa mencetak gol, mereka kemasukan 9 gol. Jadi kalau kita rangkumkan roundup transfer dari jendela transfer musim panas ini, maka Arsenal adalah tim yang tidak efisien ataupun ya menurut saya nih tidak bijak dalam urusan membeli pemain-pemain baru. Karena sebagai klub yang sekarang sedang kesulitan mendapatkan performa terbaik, yang perlu mereka target adalah pemain-pemain yang sudah matang, yang sudah punya experience. Sebetulnya ada Jerome Boateng kan di bursa transfer, yang kabarnya sudah bergabung ke Lyon. Justru mereka memilih pemain asal Jepang, Tomiyasu, yang masih muda, yang belum lama bermain di Eropa, di Serie A. Ya, kompetisi yang bagus sih Serie A, tapi dia mainnya juga di Bologna. Cek saja berapa banyak gol kemasukan Bologna. Salah satu tim yang banyak kemasukan gol. Memang sih selalu digambarkan nih oleh para fans diehard dari Arsenal bahwa Tomiyasu tuh bisa mengawal Ronaldo. Iya, dia mengawal Ronaldo, tapi lihat dong skornya, Bologna lawan Juventus, menang nggak Bolognanya? Nah, ini yang kadang-kadang saya aneh juga nih dengan sebagian fans dari Arsenal yang menganggap setiap pembelian pemain baru dari Arsenal tuh bagus. Saya tidak pernah mengatakan itu. Masih ada Nuno Tavares juga yang masih muda. Nah, dan kita tahu kan masalah Arsenal itu kan di defense. Nah, saya pikir Arsenal akan tetap mengalami kesulitan walaupun mereka belanja cukup besar. Dan saya pikir tim yang bijak dalam transfer polisi mereka yang benar-benar ingin nih menjadi juara adalah Manchester United. Karena mereka membeli pemain-pemain yang sudah matang. Sancho, Varane yang punya mental juara, Ronaldo, sebelumnya mereka juga membeli Cavani. Tinggal sekarang bagaimana Ole bisa menyatukan para pemain di atas lapangan, dan juga dibutuhkan peran dari Cristiano Ronaldo untuk membuat tim ini menjadi tim yang bisa bersaing di papan atas. Kalau kita bergeser ke Liga Italia, maka tentu kali ini yang kita melihat akan mengalami kesulitan adalah Juventus. Mereka kehilangan superstar mereka, pemain yang biasa rajin mencetak gol. Sedangkan Inter Milan cukup berhasil dengan pembelian-pembelian pemain mereka yang sudah mencetak gol dalam debut-debut mereka. Sama juga dengan AC Milan yang pemain-pemain barunya sudah bisa perform. Ada banyak pemain baru lagi yang sudah gabung ke AC Milan, yang saya pikir juga akan bisa memberikan kontribusinya. AS Roma, coba lihat pemain-pemain baru mereka. Tammy Abraham sudah bisa mencetak gol, sudah bisa memberikan assist. Jadi begitu banyak klub yang sebetulnya pengeluaran uangnya tidak sebanyak Arsenal, tapi pemain-pemain yang mereka beli sudah bisa memberikan kontribusi. Yang pertama, karena pemain-pemain tersebut sebagian besar adalah pemain-pemain yang sudah matang, dan juga pelatih-pelatihnya itu pintar untuk mengeluarkan potensi dari para pemainnya. But not Arsenal at the moment. Dan saya justru menunggu kabar, ini Arteta jadi atau tidak dipecat. Ternyata yang saya baca berita terakhirnya bahwa Arteta diberikan kesempatan lagi 3 pertandingan selanjutnya, di mana dia harus meraih kemenangan dari 3 pertandingan selanjutnya tersebut. Salah satunya adalah melawan Tottenham Hotspur yang baru saja juga membeli Emerson Royal dari Barcelona, dan juga sebelumnya membeli begitu banyak pemain yang juga dalam 3 pertandingan awal selalu meraih kemenangan dan juga yang belum kemasukan gol. Kebalikan dengan Arsenal yang belum bisa mencetak gol. So we wait bagaimana nanti kiprah dari pemain-pemain baru di masing-masing klub. Kalau menurut saya MU punya chance besar, Chelsea punya chance besar, City walaupun mereka membeli pemain yang mahal seperti Grealish, tapi mereka sudah punya pemain-pemain bagus lainnya di skuadnya. Liverpool memang mereka hanya membeli Konate, tapi mereka sudah punya skuad yang lengkap. Tottenham Hotspur banyak beli, Arsenal banyak beli, ya kita lihat saja nanti seperti apa di Italia. Seperti tadi yang saya sebut, ada Inter, ada AC Milan, ada Roma, Juventus akan berat. Dan PSG juga kita masih tunggu nih bisa perform atau enggak nih di Liga Champions ya. Kita tunggu project Liga Champions dari PSG, dan saya berharap bahwa PSG itu ketemu Real Madrid di Liga Champions. Nanti kita lihat siapa yang bisa menang. Apakah memang dibutuhkan pemain bintang di setiap posisi atau dibutuhkan pemerataan
materi pemain dan juga permainan yang taktis. No hate, only football. Salam sepak bola.